bagus. Jadi fight aja lah ya, nggak peduli itu yang sering kita hadapi atau yang bukan. Yang penting tunjukkan kemampuan kalian sebagai salah satu kandidat untuk meraih juara 1 di tempat ini. Kemudian saling mendukung ya, saling mengingatkan. Pemain itu harus komunikasi, terutama pemain belakang dan kiper harus banyak berbicara. Kecepatan yang kita punya sayap dua, kecepatan bagus ini dioptimalkan. Jangan sampai mudah terjebak offset karena ya Dana ya. Siap. Jangan sampai terjebak offset. Justru dari belakang masuk kayak kemarin tadi yang pertama tuh kita menang karena punya kecepatan lari dari belakang si Angga. Jangan banyak buat kesalahan main belakang ya. Kemudian saling komunikasi aja siapa yang itu karena kita pakai 4 back sejajar. Kiper juga harus bicara ya antara nanti yang turunkan tempatnya dia banyak bicara. Jangan banyak protes wasit, saya ingatkan ya agar kita dapat kredit poin yang bagus. Kalau wasit ditekan kita malah disulitkan nanti. Jadi yang catatan itu saja permainan dari pertama sampai sekarang sudah bagus, tinggal tergantung dari diri kalian sendiri mau fight hari ini untuk besok final atau saudara cuma sampai di sini. Saya harap kita masuk final, kita angkat piala. Ayo main. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini partai semifinal. Habis ini kita langsung final. Ya. Kita nambah lagi, power nambah lagi, semangat lagi. Yang tadi cadangan kita harus kasih dukungan semua. Ya, kita ingat semua. Kita menang, kita juga tersenyum semua. Ya, buat line up, Reja, kiper, Buyung, stopper, sama Anda ya. Soalnya kita Dede paling tidak di kirinya Dawid sama Cuki, kombinasi aja ya. Karena kita pakai Cuki, Aceh, ya. Saya Angga sama Dana. Siap. Kita pakai Second, kita pakai Senior, Bang Wiwin, sama Atai. Kalau Wiwin agak kayak kemarin lagi bertahan, Atai gimana ya Taya? Atai second striker, komunikasinya sama Bang Wiwit ya. Oke itu aja. Jangan kita kasih dukungan semua. Semoga kita diberikan dan keselamatan. Ya. Juga para pihak keamanan TNI Polri, Polsek Durnaga Koramil, dan seluruh warga kehormatan Kesambilan Durnaga. Mudah-mudahan turnamen ini baik terus dengan menjaga progres dan kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hingga saat ini masih diberikan wilayah sehat sehingga kesabaran aktivitas. Selesai. Sama-sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Atas nih. Baik. Itu juga saya ketuaan.
kesebelasan dari Kelurahan Dadak dan juga Desa Belimbing. Silakan untuk berpose foto bagi kedua kesebelasan untuk diabadikan sebagai dokumentasi dengan tetap menjaga prokes di kesempatan ini. Selamat datang buat Bapak Lurah Kelurahan Dadak, Bapak Haji Saduri Esos, dan juga para staf dari Desa Belimbing dan Lurah Desa Belimbing, Bapak Haji Mas Kota KTS. Pertandingan sore hari ini akan dipimpin segitiga ini adalah segitiga yang kedua, yang mana kemarin telah dilaksanakan segitiga pertama bertanding antara kesebelasan dari Desa Ceklok berhadapan dengan Desa Awanas. Finish berakhir 2-0 kemenangan untuk Desa Ceklok. Orang pertandingan pada sore ini juga akan berhadapan dengan Desa Ceklok yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022 nanti. Di babak pertama baru saja dimulai tadi antara Kelurahan Dadak berhadapan dengan Desa Belimbing. Pertandingan ini merupakan sesungguhnya final yang sesungguhnya, mengingat kedua tim adalah memiliki pemain-pemain yang sangat berkualitas, pernah menjadi juara dalam turnamen Pongcam sejak tanggal 17 Agustus dilaksanakan oleh KOK Kecamatan Kosambi. Kelurahan Dadak mengenakan kaos hijau bercelana hijau berkaos kaki hitam berada di sebelah kanan daripada nama kita. Sementara Desa Belimbing mengenakan kaos ungu kombinasi putih bercelana ungu dan berkaos kaki hitam. Masih kosong kedudukan di babak pertama ini. Pertandingan penuh bergengsi antara kedua tim, adu taktik, adu strategi, adu fisik dan adu mental. Dari kedua tim akan dipertaruhkan dalam pertandingan semifinal ini. Lemparan ke dalam blok Desa Belimbing di area pertahanan sisi kanan dari Dadak masih dapat dikuasai oleh anak Belimbing. Kembali pulang mengakibatkan penembakan dalam kemajuan Desa Belimbing. Masih ada Belimbing, 1-2 kerjasama mengurung pertahanan tadi. Saudara Bukit Hasbon, salah seorang pemain dari Kelurahan Dadak tadi melakukan gol tendangan ini bebas untuk anak-anak Belimbing. Keuntungan buat Belimbing di daerah sisi pertahanan kanan dari Kelurahan Dadak. Sebentar kita lihat 3 orang pemain dari Kelurahan Dadak melakukan tangan hidup. 1, 2, 3, 4 pemain Desa Belimbing berada di area kotak penalti dari Kelurahan Dadak. Berangkat-angkat salah seorang pemain dari Desa Belimbing sebagai eksekutor dari tendangan bebas ini kepada sepak bola yang akan dituju. Sebentar kita lihat wasit masih mengatur para pemain dari kedua tim. Masih diberikan arahan oleh wasit yang memimpin pertandingan semifinal kedua ini. Bersiap pemain Belimbing, Algodo, eksekutor dari Desa Belimbing sudah dilakukan, namun sayang sekali saudara-saudara, akurasi dengan bebas yang dilakukan oleh salah seorang pemain Desa Belimbing tidak memenuhi sasaran, hanya mengakibatkan dalam satu untuk Kelurahan Dadak. Yang bebas untuk Kelurahan Dadak akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Kelurahan Dadak yang biasanya dalam babak persiapan dikawal oleh Rian, sekarang dikirimkan kepada Reza, penjaga gawang pertama dari Kelurahan Dadak. Lemparan ke dalam kembali, bola keluar dari lapangan sebentar kita yang salah seorang pemain dari Desa Belimbing tergeletak. Tim kesehatan dari panitia
perucikatan dari Paskibra Kecamatan Kosambi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak polisi dari anggota Polsek Teluk Naga yang sejak awal turnamen selalu mengawal, memonitor dan mengawasi jalannya pertandingan, memperebutkan piala tergilir dari PIK 2 tahun 2022. Terima kasih kepada Bapak-Bapak polisi, juga kepada anggota Kantin Kecamatan Kosambi, Bapak Andi, juga Bapak Ujen. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Mansur Mansa atau biasa dipanggil Bang Dilan, mantan ketua KOK Kecamatan Kosambi 2 periode. Dan kami sampaikan bahwa turnamen sepak bola ini dan saudara berkat didukung sepenuhnya oleh PIK 2 dan PT Pupuk Mandiri Lestari. Turnamen ini akan digelar setiap tahun untuk mencari bibit-bibit pemain bola handal dari Kecamatan Kosambi. Semoga pertandingan turnamen ini mampu melahirkan pemain yang cukup dibanggakan membawa nama baik Kecamatan Kosambi. Masih di area tengah dari Kelurahan Barat nomor 12 ke belakang Raptor ke Selasa nomor 24 yang selama babak penyisian selalu mengawal daerah pertandingan. Kembali alat dulu kerjasama satu dua kali dicuri lagi oleh pemain dari luar dadap. Salah satu striker tunggal yang dipilih oleh luar dadap masih ada masuk bola. Terjadi pundukan bola nomor 10 terjatuh dibantu nomor 2 datang lagi serangan dari bola dada. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain dada. Tendangan bebas untuk Kelurahan Dadap sudah biasa didik sudah dilakukan. Ada lebih masih anak mencoba mencari dengan begitu bebas, namun kembali sayang saudara-saudara, kontrol yang kurang sempurna tadi dari salah seorang pemain Filipina hingga bola keluar hanya mengakibatkan tendangan gawang untuk Kelurahan Dadap masih 0-0 di babak pertama ini. Sudah dilakukan penjaga waktu masih berhenti berkutat di area tengah lapangan. Kapten kesebelas dada mereka sama dengan betul depan ke belakang. Ada dana pemain sayap kiri dari bola dada 1-2 kerjasama yang dilakukan oleh para pemain dada cukup koordinir para pemain dada ini. Dihalau kembali bola oleh libero dari Grindik. Mudah saja penjaga gawang dari Dadap menguasai bola siklus bulan. Kembali dihalau siklus bulan oleh pemain dari Grindik. Sementara di pinggir lapangan kita lihat pelatih dari Dadap, Bapak Haji Hasan, fokus dan penuh konsentrasi melihat anak asuhnya bermain, didampingi oleh asisten pelatih Bapak Imam Sadai yang juga sangat tegang dalam pertandingan semifinal ini. Sementara di Bulubi ada ketua pemuda dari Desa Bulubi yang juga tokoh pemuda dari Kecamatan Kosambi Kumberi yang memantau pertandingan dari babak penyisian hingga babak semifinal ini. Terjadi salah seorang pemain mendadak pelanggaran kembali saudara-saudara. Salah seorang pemain yang mendadak diganjalkan oleh pemain dari Desa Bulubi mengakibatkan tendangan bebas saja.
bersiap salah seorang pemain dari Kelurahan Dalam Luki. Pelajaran dari Kelurahan Dalam sudah dilakukan. Ada dana, mampu lagi-lagi ada apa? Masih dapat terus apa? Di belakang ada dana. Dan biasa sakit bola yang diperagakan oleh para pemain dalam cukup takut ada Luki. Mampu satu orang di dalam. Saudara-saudara sekalian, gagal kembali serangan dari anak tadi. Bola kembali keluar. Lempar ke dalam untuk Lindi. Datang membantu seorang rekan. Membentuk salah seorang pemain. Pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Desa Lindi. Hanya mengakibatkan tendangan bebas saja bagi anak-anak Dadap. Masih kosong-kosong. Pertandingan singkat kedua di babak kedua ini antara Kelurahan Dadap berhadapan dengan Desa Lindi. Nomor punggung 90 dari Lindi masih kerjasama, masih dapat dikuasai melawan salah seorang pemain dan jatuh. Salah seorang pemain dari Desa Lindi tadi terjatuh, pelanggaran, keuntungan buat Desa Lindi. Penguasaan bola dari kedua tim 50-50, dual tim serangan dari Lindi maupun Dadap sini berganti. Pertandingan semakin menarik di babak pertama ini. Dalam semifinal kedua memperebutkan turnamen sepak bola P2 yang berdiri. Pemenang antara semifinal ini akan berhadapan dengan Desa Tegong yang kemarin mampu mengalahkan Desa lolos dengan skor 2-0. Akan bertemu di final pada tanggal 14 Maret 2022 nanti. Dan pemenang dari final tersebut akan bertanding dalam grand final di Kecamatan Teluk Naga, berhadapan dengan perwakilan 01 akan berhadapan dengan perwakilan dari Teluk Naga. Selamat datang kami ucapkan kepada Abuya Sutabarat SKT, Sekaligus Pemilihan Kapoka Kecamatan Kosambi. Nawer Abuya Nawer. Lemparan karam. Bola kembali keluar meninggalkan area pertandingan, mengakibatkan dapat ke dalam untuk anak-anak Dadap. Sudah dilakukan. Dua orang pemain dari Kelurahan Dadap ada Angga tadi, tapi mampu dihukum kembali oleh para pemain Dadap. Pelanggaran sudah sekalian. Pelanggaran dari pemain Lindi terhadap Akai. Salah seorang pemain dari Kelurahan Dadap pengatur serangan dari Kelurahan Dadap diambil oleh Angga, pemain sayap kanan yang punya energi salah satu pencetak gol dari 4 gol Kelurahan Dadap ketika berhadapan dengan Salbaran dan kembali sudah dilakukan. Angga langsung saja saudara itu di sisi kanan penjaga gawang dari Desa Lindi. Sebuah tendangan spekulasi dari Angga. Masih kosong-kosong saudara-saudara. Pertandingan antara Kelurahan Dadap berhadapan dengan Desa Lindi hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Desa Lindi. Sudah dilakukan oleh spesialis tendangan bebas libero dari Desa Lindi yang cukup tangguh, yang mampu mengawal barisan pertandingan dari Desa Lindi hingga masuk
babak semifinal kali ini masih desa tinggi. Umpan ke depan, ada seorang pemain dari desa tinggi terperangkap offset tadi. Pemain kirim salah seorang striker yang sudah malang melintang darah dunia persepak bolaan di Kabupaten Sambi terperangkap offset. Kalian bebas untuk dadap dilakukan oleh penjaga gawang Malaysia. Selamat datang kepada Bapak Komandan Malaysia Bina Markas dan Kosawi Barat yang selalu setia mengawal dan memonitor pertandingan turnamen sepak bola Big 2 ini. Masih ada dana, masih ada gawang dari desa ini dengan sedang bagaikan harimau menangkap mangsanya. Si kulit kuda dipeluk erat-erat untuk mengamankan gawang kembali kandas sudah menjadi belakang sehat. Dan desa ini mudah saja laju si kulit kuda terlalu cepat tidak dapat dikuasai oleh salah seorang pemain dari desa ini. Kembali pelanggaran saudara didorong santai oleh pemain dari desa ini. Dan yang mengakibatkan tendangan bebas saja keuntungan buat dadap di babak pertama ini. Nomor punggung 11 yang akan menjadikan skor dari tendangan bebas ini mencoba mencarikan yang terpilih bebas. Sementara kita lihat ada 7 pemain yang berada di area kotak penalti dari ini sudah dilakukan. Sayang sekali saudara-saudara, 2 orang pemain dadap sekaligus terperangkap offset. Kembali kandas. Terima kasih kami ucapkan kepada pemain dari Big 2 serta PT Magi Lesari yang menjadi sponsor utama dan sedikit usaha dari sepak bola antar desa dan 12 kecamatan Kosambi ini. Semoga turnamen ini dapat berjalan, dapat berlangsung dengan keluar lapangan oleh nomor 7 ini mengakibatkan tendangan kedua untuk kelurahan Dadap. Wasit memanggil 2 orang pemain dan libero dari desa Pimpin. Sementara di lapangan tendangan kedua bersiap-siap seorang pemain dari kelurahan sudah dilakukan. Masih terus mengurut. Kita dapat dari Pimpin. Sebuah tendangan yang kuat. Namun kembali mampu melalui jari-jari suci penjaga gawang dari desa itu sehingga masih selamat dari desa ini dari kebobolan. Kembali tendangan penjuru yang kedua untuk anak datang sudah dilakukan. Kembali desa ini. Namun ada kesebelasan Dana masih Dana Dana sama tadi Dana namun saya sudah coba dari desa Bibu ini dari perangkat offset yang bebas akhir kesebelasan dari Dada nomor 24 masyarakat mencoba melalui serangan penjagaan kembali sekali dari desa ini melalui nomor 28 dari sarana pertahanan masih dapat kuasai di bawah sudah dilakukan kembali bola keluar lapangan hanya mengakibatkan pada kendaraan untuk tinggi
masih kosong-kosong di babak pertama ini. Turnamen secara tentang hubungan dari kedua dan dan tubuh Mandiri Lestari. Maksud dan tujuan dari turnamen ini adalah sebagai kepedulian perusahaan terhadap dunia olahraga khususnya sepak bola di Kecamatan Kosambi. Semoga dengan turnamen ini akan lahir bibit-bibit unggul dari Kecamatan Kosambi khususnya di bidang dunia sepak bola, sehingga dapat mengharumkan nama Kecamatan Kosambi baik di tingkat bataran nasional maupun internasional. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Lurah Dadap, Bapak Haji Sadudin Esos, yang dari awal mengawal anak sudah bermain cukup tegang. Bapak Lurah Dadap menyaksikan 9 tim, selalu berdoa yang terbaik untuk Lurah Dadap, semoga dapat masuk final dalam hati Bapak Lurah. Selamat datang Bapak Agus Setian, Bapak Agus Setian, pasukan perencanaan dan keuangan, Kecamatan Keuangan dan Pak Agus tidak mau ketinggalan menyaksikan turnamen Big 2 ini, babak semifinal antara kita lihat saudara-saudara sekalian, di tengah lapangan terjadi masalah pahaman antar dua pemain dari Dadap dan dari Kediri. Kepada para penonton juga para pengurus dan untuk tenang percayakan sebenarnya kepada pengambil lapangan dalam hal ini wasit. Mohon kepada kedua kubu yang merasa tidak mempunyai kartu identitas ofisial, diharap jangan ikut-ikutan memprotes. Kami siap untuk mengeluarkan dari area ofisial. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Elia selaku panitia pelaksana yang sudah mengingatkan para pendukung dan supporter untuk tidak mengeluarkan kata-kata provokatif kepada para pemain supporter tersebut pada dalam wasit agar kedua bola dari lapangan akibatnya para pendapat untuk desa ini menghasilkan situasi tersebut nomor 11 dari pelanggaran wasit berganti pemain dari desa Bibit nomor punggung 10 Imam Tuan digantikan nomor punggung 80 Marlin. Kembali kita ke lapangan dengan bebas ulang dilakukan oleh pemain ini. Kembali keluar ke lapangan sipil kuda yang dipakai dengan untuk besok Bibit. Dan oleh kanan dari besok Bibit sudah dilakukan, namun tidak ada rekaman sama dicuri oleh pemain dari Gulana. Kapten kesebelasan dan Gulana ada Luki. Namun saya Luki salah ucapan dicuri ulang. Pasti kalah. Maksudnya kepada Anda tadi berusaha untuk mengejar bola Anda dibuang kembali bola dari lapangan. Kita lihat bergaya dari desa ini terjatuh tadi ketika terjadi perebutan bola masih terjatuh sudah ada dari desa ini.
Kembali kami informasikan bahwasanya turnamen sepak bola tahun 2022 ini sebelumnya didukung dan disponsori oleh Big Dua, PT Tubuh Mandiri Lestari yang peduli terhadap dunia olahraga terutama sepak bola di Kecamatan Sapi dan Teluk Nada. Turnamen sepak bola Big Dua ini dilangsungkan di dua kecamatan, Pos Sapi dan Teluk Nada, dan semuanya disponsori oleh Big Dua dan PT Tubuh Mandiri Lestari. Masih terbantu penjaga gawang dari Desa Bibi kepada tim kesehatan dari Fasilitas cukup sekali para pasti dari Kecamatan Kesambi. Menjaga gawang dari Desa Bibi yang berpenampilan masih dan kita doakan agar penjaga gawang diberikan sehat dan juga untuk mengawal gawang dari Desa Bibi dari ujung bola sudah mampu berdiri penjaga gawang dari Desa Bibi. Mari kita ke lapangan. Masih kosong-kosong Kelurahan Darat dan Desa Bibi di pertandingan semifinal kedua ini semakin menarik dan para penonton pun semakin memadati area Stadion Babensa ini, stadion kebanggaan dari masyarakat Kosambi. Lemparan kedatangan Stadion Babensa ini pernah didatangi oleh pemain-pemain baik nasional maupun internasional. Stadion kebanggaan masyarakat Kosambi, Babensa, masyarakat aku offset atai nomor punggung 19 dari Dadat dan berangkat offset yang mengakibatkan tendangan gawang obat untuk Desa Bibi. Seperti biasa dilakukan oleh nomor punggung Libero Kampung dari Desa Bibi sudah dilakukan ke kaki kiri yang ada Brube mencoba membangun serangan Desa Bibi, masih dapat selesai, namun sayang kontrol yang kurang sempurna tadi dari pemain Brube hanya mengakibatkan lemparan tendangan sudah dilakukan terjadi perpindahan bola. Ada Luki kembali Brube membangun serangan, Anggas lagi bola dibuang saja ke dua lapangan. Lebar tendangan untuk Desa Bibi nomor punggung 17 bek kanan dari Desa Bibi sudah dilakukan. Dari kedua ada Akang kurang sempurna Akang. Satu orang pemain dari Desa Bibi berangkat offset. Cukup efektif jebakan offset yang dilakukan oleh barisan pertahanan dari Dadat ini. Hingga saat ini para penyerang Desa Bibi agak kesulitan untuk menembus daerah pertahanan Dadat. Masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong kurang dapat berhadapan dengan Desa Bibi pada semifinal kedua ini. Penjaga gawang Reza anak Dadat mampu itu kembali Bibi dibuang saja bola oleh barisan pertahanan dari golnya nomor 6 yang mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Desa Bibi sudah dilakukan. Desa Bibi kita sama-sama dua nomor 40 Desa Bibi ke depan, namun saya ada nomor 12 dari Dadat membantu Dadat Iwan untuk Desa Bibi seperti biasanya langsung memiliki kanan nomor 12 dari Desa Bibi sudah dilakukan kembali ke lapangan 10 meter
ke-11 dari Kelurahan Gandar mendorong salah seorang pemain dari Desa Belitung. Tendangan bebas untuk Desa Belitung di babak pertama ini. Dari sisi kiri daerah pertahanan Kelurahan Gandar. Sekarang kita lihat dua orang pemain dari Kelurahan Gandar, Dana dan nomor 12 melakukan pakai duduk. Apakah dengan tendangan bebas ini mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain Desa Belitung? Ini tempatnya Sudah dilakukan. Sebuah spekulasi yang dipakai juga oleh penjaga gawang Reza, namun kembali mampu dikick oleh Reza hingga masih selamatlah gawang Kelurahan Gandar mengakibatkan tendangan bergulir pertama untuk anak-anak Belitung di babak pertama ini. Siap sudah dilakukan. Masih dapat dikuasai oleh barisan pertahanan dari Gandar. Dihalau jauh-jauh oleh Luki. Tidak keluar lapangan sebelum bulan dan pada kedal. Masih anak-anak Belitung mencoba membombardir daerah pertahanan dari Kelurahan Gandar. Dibuang kembali bola jauh-jauh oleh nomor 26. Tidak mau ambil dari sebuah untuk memasukkan daerah pertahanan. Kedatangan dari Kelurahan Gandar membuang bola hingga keluar mengakibatkan lemparan ke dalam gerbang untuk Desa Belitung. Di area sisi kanan pertahanan dari Kelurahan Gandar, lemparan ke dalam untuk Desa Belitung. Dari tangan berdiri bebas sudah dilakukan. Ada dalam mendadak berusaha untuk serang balik. Tidak sampai atai. Maksudnya kepada Angga yang ada di depan. Masih kita diberikan bola. Kembali saudara-saudara. Sebuah alur serangan yang dibangun oleh Gandar kembali Anas di daerah pertahanan Desa Belitung. Hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kelurahan Gandar masih kosong-kosong di babak pertama ini. Nomor punggung pelanggaran saudara-saudara mengangkat kaki terlalu tinggi. Tendangan bebas untuk Desa Belitung. Kemudian masih tercetak salah seorang pemain dari Desa Belitung. Tendangan bebas untuk Desa Belitung. Seperti tadi yang kita lihat ada pelanggaran mengangkat kaki terlalu tinggi. Keuntungan untuk Desa Belitung melalui tendangan bebas ini. Tiga orang pemain dari Kelurahan Gandar, 4 orang pemain yang melakukan makan itu untuk menghalau situ dan sementara Aldo dari Desa Belitung masih mencairkan tendangan bebas kepada siapapun bola yang akan diberikan. Bersiap sudah dilakukan pertama tinggi. Mampu begitu sulit juga sehingga masih selamatkan gawang Kelurahan Gandar. Beberapa kali pemain Desa Belitung memanfaatkan tendangan bebas ini melalui tendangan langsung, namun hingga saat ini masih mampu diikuti oleh penjaga gawang mereka. Kembali saudara-saudara, sebuah upaya yang dilakukan Desa Belitung melalui sinduran kepala, namun masih melebar di sisi kiri gawang Kelurahan Gandar. Masih aman Kelurahan Gandar hingga saat ini. Berikan masih kosong-kosong. Semakin seru, semakin menarik, semakin tegang pertandingan semifinal ini. Ada anak dari Dana nomor 27 mampu melewati pemain dari Desa Belitung. Saya kembalikan Desa Belitung. Saudara-saudara,
Tendangan bebas kembali untuk Kelurahan Dadap di babak pertama ini masih 0-0. Kelurahan Dadap berhadapan dengan Desa Blimbing. Penjaga gawang Reza dari Kelurahan Dadap akan melakukan tendangan bebas ini sudah dilakukan. Nomor 11 dari Blimbing kembali salah seorang pemain dari Blimbing terjatuh. Pelanggaran kembali. Masih tergeletak di tengah lapangan salah seorang pemain dari Blimbing. Babak pertama tambahan waktu selama 1 menit di babak pertama ini. Masih Desa Blimbing. Umpan ke depan. Anak Blimbing masih dapat kuasa. Menghantar kepada nomor 20. Sebuah umpan bebas dari anak Blimbing. Umpan terobosan tidak mampu dimanfaatkan maksimal oleh nomor 80. Masih letak di sisi kiri penjaga gawang Reza. Masih 0-0 saudara-saudara. Pertandingan babak pertama ini semakin seru. Blimbing dan saudara-saudara sekalian, bersamaan dengan itu wasit yang mengetuk jalan pertandingan ini memanggil panjang. Pertanda babak pertama telah usai. Sementara masih 0-0 antara Dadap dengan Blimbing. Sambil kita menunggu jalannya babak kedua, kita kembali ke studio. Bero tangguh dari Desa Blimbing nomor punggung 77 melalui kaki handalnya, kaki kiri Dadap Atai kerjasama dengan Luki. Ada Atai mencoba berebutkan bola, namun sayang sekali saudara, masih anak-anak Dadap nomor punggung 11 kerjasama dengan pemain yang baru saja masuk, Hendrik datang membantu salah seorang pemain dari Kelurahan Dadap. Kita lihat sementara di lapangan salah seorang pemain dari Desa Blimbing masih tergeletak ketika tadi terjadi perebutan bola oleh salah seorang pemain dari Dadap. Lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap, masih tergeletak sementara salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Semakin seru, semakin menarik pertandingan di babak kedua ini. Mampu bangkit kembali salah seorang pemain dari Desa Blimbing setelah tadi terjatuh. Lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap. Mencari rekan yang berdiri bebas sudah dilakukan. Nomor punggung 11 kembali kerjasama dengan nomor punggung 17. Dana maksudnya yang dituju. Masih Dana perebutan bola dengan dua orang pemain dari Desa Blimbing. Masih Dana mampu melakukan salah seorang pemain. Masih Dana lemah saja si kulit tunda tadi hasil tendangan dari Dana. Handsball saudara-saudara. Atai handsball tadi. Atai salah seorang pemain andalan dari Kelurahan Dadap hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Desa Blimbing nomor punggung 77. Pemberitahuan kepada para penonton juga para supporter, bagi dirinya yang merasa kehilangan kunci motor
kunci motor bergantung tasbih. Sekali lagi kami informasikan kepada para penonton, barang siapa yang kehilangan kunci motor bergantung tasbih, silakan datang ke sumber suara. Terima kasih. Kembali kita ke lapangan. Anak-anak Dadap mencoba membangun serangan. Nomor punggung 14 datang membantu. Nomor punggung 11 kerjasama maksud Atai. Ada Dana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terperangkap offset tadi Dana, pemain dari Kelurahan Dadap, hanya mengakibatkan tendangan gawang. Kembali nomor punggung 77 dari Desa Belimbing sudah dilakukan ke tengah. Terjadi perubahan bola. Dede, pemain yang baru saja masuk tadi, mengkop bola. Kembali keluar lapangan si kulit bundar. Kembali salah seorang pemain dari Desa Belimbing terjatuh. Sementara tim ofisial dari Desa Belimbing membantu pemain Belimbing yang terjatuh. Juga dari Paskibra Kecamatan Kosambi selaku tim medis dari turnamen PIK 2 kali ini juga menghampiri salah seorang pemain yang terjatuh. Masih tergeletak salah seorang pemain dari Desa Belimbing. Masih 0-0 saudara-saudara sekalian. Pertandingan semifinal kedua, babak kedua, memperebutkan turnamen sepak bola PIK 2 tahun 2022 ini. Selaku sponsor resmi dan sponsor utama dari turnamen ini adalah PIK 2 dan PT Kukuh Mandiri Lestari. Pertandingan ini digelar di dua kecamatan, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluk Naga. Sementara salah seorang pemain dari Desa Belimbing terpaksa dipandu keluar lapangan setelah terjadi tadi benturan dengan salah seorang pemain dari Kelurahan Dadap. Pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Nomor punggung 17 lemparan ke dalam pendek saja. Nomor punggung 11 dari Kelurahan Dadap. Ada Atai, namun sayang saudara-saudara, Dadap kembali membangun serangan. Nomor punggung 14 Dana kepada sayap kiri dari Dadap. Masih Dadap menguasai bola ke belakang kepada Dede. Dede libero tinggi besar dari Kelurahan Dadap. Masih 0-0 saudara-saudara di babak kedua. Pertandingan semifinal kedua memperebutkan piala dari PIK 2 tahun 2022 antara Desa Belimbing berhadapan dengan Kelurahan Dadap. Ada Luki, kapten kesebelasan dari Dadap, nomor punggung 4. Nah, kita tadi kerjasama dengan sayap kiri dari Kelurahan Dadap. Belimbing dapat dicuri. Ada Luki, pengatur serangan dari Kelurahan Dadap, umpan ke depan, masuk ke depan Angga. Namun sayang sekali saudara, tidak mampu menyentuh si kulit bundar Angga. Striker murni dari Kelurahan Dadap ini dengan mudah ditangkap saja si kulit bundar oleh penjaga gawang dari Desa Belimbing. Masih 0-0. Pertandingan semifinal babak kedua ini, anak-anak Dadap kembali mencoba membangun serangan, namun kandas. Masih terjadi berbenturan. Dede kerjasama 1-2 tadi maksudnya, mampu direbut. Desa Belimbing datang membantu tadi nomor punggung 28. Dede, Luki, tidak ada rekan yang membantu umpan dari Luki. Desa Belimbing nomor punggung 28. Kepada para pendukung sekali lagi kami himbau kepada pendukung dari kedua tim untuk tidak mengeluarkan kata-kata atau gerakan yang akan menimbulkan kegaduhan. Dia harap tenang para penonton juga supporter.
Mari kita buktikan bahwasannya warga Kecamatan Kosambi cinta terhadap dunia olahraga yang selalu menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kalah dan menang adalah sebuah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Kita percayakan sepenuhnya kepada pengadil lapangan dalam hal ini wasit yang memang sudah berpengalaman memimpin pertandingan sepak bola. Wasit yang kami datangkan adalah wasit profesional. Kembali kita ke lapangan. Tendangan bebas untuk Desa Blimbing akan diambil oleh nomor punggung 40. Mencari rekan yang berdiri bebas, salah seorang pemain dari Desa Blimbing nomor punggung 40 sudah dilakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mampu dikuasai sepenuhnya si kulit bundar oleh penjaga gawang dari Kelurahan Dadap, Reza. Masih 0-0. Anak-anak Dadap mencoba membangun serangan, namun bola dihalau keluar, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap. Ada Atai, masih dapat kuasai Atai. Atai menguasai bola sendirian dia. Masih berlangsung. Anak-anak Blimbing melalui sayap kanan melebar, masih di area sisi kiri pertahanan dari Kelurahan Dadap. Anak-anak Blimbing masih dapat dikuasai. Kerjasama ada Dana nomor punggung 7. Dana sayap kiri dari Kelurahan Dadap, masih Dana mencari rekan yang bebas tadi. Kembali Dadap, masih Dadap. Sayang sekali saudara-saudara, masih anak Dadap coba menekan daerah pertahanan dari Desa Blimbing. Masih anak Dadap, masuk kepada Atai nomor 15 Luki. Umpan ke depan, namun kembali lagi-lagi Luki. Tidak seperti biasanya Luki dalam pertandingan kali ini. Di bawah penampilan terbaiknya Luki dalam pertandingan semifinal ini. Tidak seperti saat pertandingan melawan yang begitu gagahnya Luki nomor punggung 15, pemain andalan dari Kelurahan Dadap. Masih Luki, umpan ke depan, masih ke depan Angga, gagal kembali, datang membantu Atai, dihalau kembali, laju si kulit bundar. Dana nomor punggung 7, salah pengertian, dicuri pemain Blimbing. Satu orang pemain dilewati, masih pemain Blimbing. Lambat tadi pemain Blimbing dalam penguasaan bola. Kembali Dadap nomor punggung 11, nomor punggung 14, pemain dari Kelurahan Dadap. Kita lihat di tengah lapangan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian. Kembali terjatuh salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Semakin menarik pertandingan di babak kedua ini. Belum berubah kedudukan, masih 0-0 antara Kelurahan Dadap berhadapan dengan Desa Blimbing. Pertandingan semifinal kedua ini pemenangnya akan berhadapan dengan Desa Cengklong yang kemarin berhasil mengalahkan Desa Rawarengas dengan skor 2-0. Pertandingan final akan berlangsung hari Senin 14 Maret 2022. Lalu pemenang pertandingan final tersebut akan berhadapan pada grand final nanti, bertemu dengan pemenang dari turnamen sepak bola PIK 2 tingkat Kecamatan Teluk Naga. Pemenang Kecamatan Kosambi akan berhadapan dengan pemenang dari Kecamatan Teluk Naga, bertarung pada grand final nanti. Sementara di tengah lapangan masih tergeletak salah seorang pemain. Tim medis dari panitia Paskibra Kecamatan Kosambi, juga tim ofisial dari Blimbing berusaha untuk
mengobati cedera dari salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Nomor punggung 80 dapat bangkit kembali. Kembali kita ke tengah lapangan. Pertandingan semakin seru dan menarik. Terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian, juga bapak-bapak TNI yang sudah hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Demi keamanan turnamen ini, di samping dari pihak kepolisian juga TNI, terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja dari Kecamatan Kosambi, Bapak Anggi dan Bapak Jejeng, yang dari awal turnamen selalu mengawasi dan mengamankan jalannya pertandingan. Kembali kita ke tengah lapangan. Pertandingan sudah dilanjutkan. Ada Dede, pemain dari Dadap. Umpan depan Atai. Nomor punggung 14 masih Atai. Masih dapat dikuasai. Kerjasama 1-2 tadi maksudnya. Namun gagal. Serangan balik dari Desa Blimbing. Nomor punggung 90 dapat dikuasai. Kembali sayang saudara-saudara. Sebuah umpan datar namun tidak ada yang menjemput. Umpan dari pemain Blimbing. Dengan mudahnya Reza, penjaga gawang dari Dadap, menangkap si kulit bundar. Ada Atai, kerjasama Atai dengan Angga. Masih Angga. Dana kembali kepada Atai. Masih Atai. Sendirian dia datang membantu Dana. Masih Dana dapat dikuasai. Tidak mampu melewati salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Serangan balik Desa Blimbing mencari kandang berdiri bebas. Masih anak-anak Blimbing. Nomor punggung 40 melebar kepada sayap kanan dari Desa Blimbing. Nomor punggung 80 utak atik dia. Terjatuh salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Pelanggaran. Nomor punggung 80 pemain yang lincah dari Desa Blimbing ini terjatuh, mengakibatkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Desa Blimbing di babak kedua ini. Sementara kita lihat dari Desa Blimbing, terjatuh salah seorang pemain bertahan dari Desa Blimbing. Kepada tim ofisial juga tim kesehatan dari panitia menghampiri salah seorang pemain Desa Blimbing yang masih tergeletak. Masih 0-0 pertandingan antara Kelurahan Dadap berhadapan dengan Desa Blimbing. Sangat menarik pertandingan semifinal kedua ini. Kedua tim ini dipenuhi oleh pemain-pemain handal berkualitas dan berpengalaman, sehingga kita disuguhkan oleh sebuah permainan berkualitas. Sementara kita lihat tim medis dari panitia Paskibra Kecamatan Kosambi memandu salah seorang pemain dari Desa Blimbing yang tadi terjatuh. Ditandu keluar lapangan salah seorang pemain dari Desa Blimbing. Terima kasih kepada Paskibra Kecamatan Kosambi. Kembali kita ke tengah lapangan. Tendangan bebas untuk Desa Blimbing. Keuntungan bagi Desa Blimbing. Apakah tendangan bebas ini mampu dimaksimalkan oleh pemain dari Desa Blimbing? Masih mencari rekan yang berdiri bebas. Eksekutor dari Desa Blimbing sudah dilakukan. Tidak memenuhi sasaran. Sebuah upaya dari pemain Desa Blimbing melalui tendangan bebas. Masih jauh melebar dari sisi kanan penjaga gawang Reza Kelurahan Dadap. Masih di area pertahanan dari Kelurahan Dadap. Para pemain Kelurahan Dadap. Ada Atai, masih Atai, menguasai Atai, masih Atai. Namun sayang saudara-saudara, tidak mampu melewati pemain dari Desa Blimbing. Serangan balik 1-2 dari pemain dari Desa Blimbing. Nomor punggung 28. Kembali saudara-saudara, passing yang kurang sempurna tadi
pemain dari Desa Blimbing tidak mampu menguasai umpan yang cukup matang tadi, hanya mengakibatkan tendangan gawang. Reza, Kelurahan Dadap, penjaga gawang yang cukup tangguh. Masih anak-anak Dadap menguasai bola. Nomor punggung 11 yang dituju ada Lucky, pengatur serangan dari Kelurahan Dadap. Lucky, masih Lucky. Terjadi pertarungan di sisi kiri dari Desa Blimbing, mampu direbut pemain Desa Blimbing. Kembali Desa Blimbing, nomor punggung 28. Game on, pertandingan lanjut, bukan sebuah pelanggaran. Handsball lagi-lagi saudara-saudara sekalian, pemain dari Desa Blimbing. Para penonton dan supporter juga pendukung, untuk tetap tenang, kita percayakan sepenuhnya kepada pengadil lapangan, dalam hal ini wasit. Mari kita ciptakan sebuah pertandingan yang berkualitas, membuktikan bahwasannya warga Kecamatan Kosambi, pecinta sepak bola di Kecamatan Kosambi bersikap dewasa. Kita hormati setiap keputusan wasit dalam hal ini. Tendangan bebas untuk Kelurahan Dadap akan diambil oleh Angga, striker dari Kelurahan Dadap. Apakah melalui tendangan bebas ini akan tercipta sebuah gol bagi Kelurahan Dadap? Kita lihat bersama. Masih 0-0 di babak kedua ini. Pertandingan semifinal kedua antara Dadap dengan Blimbing. Bersiap Angga. Ancang-ancang sudah dilakukan tendangan bebas. Namun sayang saudara-saudara sekalian, upaya yang dilakukan oleh Angga masih tinggi di atas mister gawang dari Desa Blimbing. Kita lihat di pinggir lapangan, Ketua Karang Taruna Blimbing bersalaman bercipika-cipiki dengan Ketua Karang Taruna Dadap sebagai bukti persahabatan bersama sesama Ketua Karang Taruna. Lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada Lucky. Ada Atai, pemain dari Kelurahan Dadap, masih Atai melewati satu orang pemain, umpan ke depan, tendangan langsung, namun dengan mudah dikuasai sepenuhnya Sikul Bundar oleh penjaga gawang dari Desa Blimbing. Masih anak-anak Dadap, anak-anak Dadap masih dapat dikuasai. Namun sayang saudara-saudara sekalian, kita lihat kembali terjatuh salah seorang pemain dari Dadap, mengakibatkan tendangan bebas dan keuntungan bagi Dadap. Lagi-lagi kita lihat di lapangan. Sekali lagi kami himbau kepada para pendukung, supporter dan pecinta sepak bola untuk kembali tenang dengan tertib. Kita nikmati pertandingan yang berkualitas ini. Tendangan bebas keuntungan bagi anak-anak Dadap. Siapakah yang akan menjadi algojo dari tendangan bebas ini? Kita lihat ada Lucky nomor punggung 15. Juga ada nomor punggung 11. Hampir seluruh pemain Dadap berada di daerah pertahanan dari Desa Blimbing. Sebentar kita lihat 4 orang pemain dari Desa Blimbing melakukan pagar hidup. Bersiap, sudah dilakukan Angga membentur pagar hidup. Ada Dede. Masih anak-anak Dadap mencoba membangun serangan, terjadi kop duel, perebutan bola terjadi. Ada Lucky, umpan ke depan, ada Atai, masih Lucky, melambung tinggi si kulit bundar, dapat disundul oleh pemain Desa Blimbing. Dede, masih Desa Blimbing, kapten kesebelasan dari Kelurahan Dadap, mampu mengamankan juga si kulit bundar tadi, 2 orang pemain dari Desa Blimbing. Atai, masih Atai,
Lucky umpan ke depan kepada Angga. Angga yang dituju, namun kembali saudara-saudara, bola sudah keluar dari lapangan, hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Desa Belimbing. Masih 0-0. Desa Belimbing berhadapan dengan Kelurahan Dadap dalam semifinal kedua turnamen sepak bola memperebutkan piala dari PIK 2 tahun 2022 ini di Stadion Kebanggaan Kecamatan Losambi, Gapensa. Belimbing masih menguasai. Terjadi perebutan bola di area tengah lapangan. Pelanggaran saudara-saudara sekalian. Nomor punggung 66 dari Desa Belimbing mendorong Atai, pemain lintah dari Kelurahan Dadap. Tendangan bebas untuk Kelurahan Dadap. Beberapa kali Dadap berupaya untuk melakukan tendangan-tendangan bebas melalui pelanggaran-pelanggaran ini. Nomor punggung 11 dari Kelurahan Dadap. Kembali siapakah bola itu? Sudah dilakukan. Kembali saudara-saudara, penjaga gawang dari Desa Belimbing menangkap si kulit bundar ini. Masih aman Desa Belimbing, masih 0-0. Pertandingan semifinal antara Dadap dengan Desa Belimbing. Nomor 80 dan Desa Belimbing, pendek saja 1-2 kerjasama. Nomor punggung 80 masih dapat dikuasai, namun ada Dede, ada Atai. Jadi bentuk bola kerjasama dengan Lucky. Masih Lucky, maksud kepada Angga. Gagal lagi Angga. Gagal tadi lagi Angga dari Kelurahan Dadap. Keluar bola mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap. Kapten kesebelasan Kelurahan Dadap sepenuhnya menguasai bola. Umpan ke depan. Ada Dana, pemain sayap kiri dari Kelurahan Dadap. Masih dapat kuasai Dana, mencari rekan yang berdiri bebas, maksudnya Dana. Masih Dana, masih dapat kuasai. Satu orang pemain dilewati. Give on. Pertandingan dilanjut kembali. Anak-anak Dadap gagal lagi, kandas lagi serangan kembali anak-anak Belimbing. Serangan balik nomor punggung 80 melalui sisi kanan daerah pertahanan Kelurahan Dadap. Desa Belimbing. Nomor punggung 11 melebar, salah umpan. Nomor 14 dari Kelurahan Dadap. Lagi-lagi salah umpan terjadi. Nomor punggung 28 berjibaku dengan kapten kesebelasan dari Dadap. Masih dapat dikuasai Belimbing. Hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kelurahan Dadap. Masih 0-0 saudara-saudara di babak kedua ini. Akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Kelurahan Dadap, Reza. Sudah dilakukan. Nah, kita kepada Lucky. Penguasaan bola yang kurang sempurna Lucky. Lemparan ke dalam kembali untuk Belimbing. Lemparan dalam untuk Belimbing. Bersiap mencari rekan yang berdiri bebas, pendek saja. Kembali kepada nomor punggung 66. Masih dapat dihalau oleh pemain dari Kelurahan Dadap. Terjadi perebutan bola. Nomor punggung 17 dari Kelurahan Dadap kembali terjatuh tadi. Kepada tim kesehatan dari Paskibra Kecamatan Losambi. Kembali kita ke tengah lapangan saudara-saudara sekalian. Tendangan bebas untuk Kelurahan Dadap. Sementara di tengah lapangan kita lihat masih berdiskusi antara Dede dengan wasit. Masih 0-0 saudara-saudara sekalian. Pertandingan semifinal antara Desa Belimbing dengan Kelurahan Dadap ini.
Maksudnya tadi bola diumpan kepada Atai. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Pemain Blimbing nomor punggung 80 dapat dicuri oleh Luki. Nomor punggung 80 masih menguasai bola. Umpan ke depan. Dibuang saja bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Desa Blimbing. Spesialis lemparan ke dalam nomor punggung 66 dari Desa Blimbing sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola. Ada kapten kesebelasan. Dicuri nomor punggung 66. Umpan ke depan. Disundul bola. Ahoy. Lagi-lagi Reza penjaga gawang dari Kelurahan Dadap dengan mudahnya memetik si kulit bundar ini. Kembali kita ke lapangan. Salah seorang pemain dari Desa Blimbing terlihat tergeletak masih. Sementara tim ofisial dari Desa Blimbing datang untuk membantu. Masih kosong-kosong, saudara-saudara sekalian. Kepada para penonton yang di atas tribun untuk tenang, kita nikmati pertandingan penuh gengsi ini. Semakin berkualitas, membuktikan bahwasannya Kecamatan Kosambi memiliki para pemain bola yang sangat-sangat handal. Cukup menarik pertandingan di babak kedua ini. Ini adalah bisa dikatakan final yang sesungguhnya antara Desa Rawarangas dan Desa Blimbing dengan Kelurahan Dadap. Kita kembali ke lapangan. Penjaga gawang Reza Blimbing nomor punggung 11. Umpan ke depan, tidak ada teman yang membantu. Kembali kita ke lapangan. Kelurahan Dadap masih menguasai bola, namun dapat dihalau oleh libero tangguh dari Blimbing nomor punggung 77. Kembali Desa Blimbing, ada Dede. Terjadi perebutan bola di area tengah. Kembali Dadap, pelanggaran saudara-saudara sekalian. Pergantian pemain. Nomor punggung 80 Marudin keluar dari Blimbing. Masuk nomor punggung 9 Dede alias Usan. Desa Blimbing memasukkan nomor punggung 9 Dede untuk menambah daya serangan dari Desa Blimbing. Pelatih Blimbing memasukkan Dede dengan nomor punggung 9. Sementara kita lihat di tengah lapangan, tendangan bebas kapten kesebelasan dari Dadap sudah dilakukan. Kembali kandas serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kelurahan Dadap. Desa Blimbing membangun serangan, terjadi perebutan bola. Kembali keluar, lemparan ke dalam untuk Desa Blimbing di area sisi kiri daerah pertahanan dari Kelurahan Dadap. Lemparan ke dalam, keuntungan buat Desa Blimbing sudah dilakukan. Nomor punggung 28 kembali keluar bola, lemparan ke dalam untuk Kelurahan Dadap. Nomor punggung 12 back kiri dari Kelurahan Dadap, pendek saja. Ada Luki, masih Luki. Tetap tenang para penonton juga supporter. Inilah sepak bola. Apa yang kita lihat anggap sebuah hiburan. Di tengah ketegangan kita menyaksikan duel Dadap dengan Blimbing.
sebuah kejadian yang sangat langka dalam dunia sepak bola. Cukup kita abadikan bersama momen yang sangat berharga. Lemparan ke dalam untuk Desa Belimbing sudah dilakukan. Terjadi kop 2 ya. Desa Belimbing melakukan serangan nomor punggung 90. Kembali saudara-saudara, offset. Nomor punggung 90 dari Desa Belimbing terperangkap offset. Sampai saat ini strategi jebakan-jebakan offset yang diterapkan para pemain kurang dadap sangat efektif untuk menahan laju dan gempuran dari para penyerang Desa Belimbing. Sudah dilakukan kembali dadap. Ada Dana yang sekarang berganti tempat. Dana masih Dana, terjadi perebutan. Lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara sekalian. Salah seorang pemain dari Desa Belimbing terjatuh mengakibatkan pelanggaran untuk Desa Belimbing. Masih 0-0 di babak kedua ini. Semakin menarik saudara-saudara sekalian. Semifinal kedua antara Desa Belimbing berhadapan dengan Kelurahan Dadap. Pemenang dari pertandingan ini akan berhadapan dengan Desa Cengklong di partai final. Desa Cengklong kemarin mengalahkan Desa Rawarengas dengan skor 2-0 sehingga berhak maju ke babak final tanggal 14 Maret nanti berhadapan dengan pemenang pada sore hari ini, yaitu Desa Belimbing dengan Kelurahan Dadap. Sementara bila pertandingan ini masih skor 0-0, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Akan dilangsungkan tendangan adu penalti apabila kedudukan masih 0-0. Kembali kita ke tengah lapangan. Tendangan bebas keuntungan bagi Desa Belimbing. Akan dilakukan oleh seperti biasanya nomor punggung 77 libero dari Desa Belimbing. Kepada siapakah bola akan diberikan? Masih mencari rekan yang berdiri bebas. Nomor punggung 77 dari Desa Belimbing sudah dilakukan. Ada nomor punggung 9 yang baru masuk. Masih anak Belimbing. Masih Belimbing berusaha untuk melewati salah seorang pemain dari Kelurahan Dadap, nomor punggung 90. Masih Belimbing, terjadi perebutan bola. Membantu nomor punggung 66. Umpan ke depan, maksudnya kembali bola dihalau oleh nomor punggung 12 dari Kelurahan Dadap. Keluar bola dari area lapangan, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Desa Belimbing. Sudah dilakukan pertahanan dari Kelurahan Dadap. Dari bola ke nomor 12 dari Kelurahan Dadap akan melakukan lemparan ke dalam ini. Bersiap sudah dilakukan. Terjadi putar bola, mudah saja bagi penjaga gawang Reza, penjaga gawang dari Kelurahan Dadap. Sementara kita lihat salah seorang pemain dari Desa Belimbing terjatuh. Dan kita lihat di pinggir lapangan bersiap salah seorang pemain dari Kelurahan Dadap. Masih 0-0 saudara-saudara sekalian, pecinta sepak bola se-Kecamatan Kosambi. Pergantian pemain dari Kelurahan Dadap, nomor punggung 15 Lucky keluar, digantikan Anggi.
Final Pak. Wih, Senin. mantap. I love you. Kemenangannya dramatis nih. Oke siap. Aku tunggu di kantor. Tadi kan kelilingannya dia. Blok-blokan ya.